Pemrograman berorientasi objek. Nah, materi ini khusus untuk menginformasikan tentang berbagai hal yang harus kita tahu tentang konsep dasar dari PBO. Ya, kita harus tahu dulu sebelum kita nanti praktekkan pada mata kuliah ini. Alangkah baiknya memang kita harus tahu dulu konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Nah, pada pertemuan sebelumnya, secara gambaran umum saya sudah menginformasikan kepada kalian tentang sebenarnya apa sih yang harus terjadi dari PBO ini. Nah, ini yang harus kita bisa ketahui bahwa sebenarnya PBO ini adalah gaya ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah tindakan itu kan sebenarnya tergantung cara kita masing-masing kan. Ada yang misalnya berjalan dengan cepat, ada yang berjalan dengan sangat lambat, kayak gitu. Itu kan cara. Nah, begitu juga pada saat kita melakukan proses pembuatan coding. Jadi ada gaya yang kita lakukan dalam proses pengkodingan. Sehingga ini adalah merupakan alternatif untuk kita menulis sebuah skrip. Jadi bukan sebagai patokan dasar bahwa kita harus membuat skrip pakai PBO. Ya, begitu juga nanti pada saat kalian mungkin nanti dihadapkan dengan studi kasus atau TA misalnya atau skripsi ya. Tidak mengharuskan kalian untuk bergaya dengan menggunakan orientasi objek. Nah, ini adalah salah satu pilihan. Pendekatannya adalah pendekatan objek. Nah, mana yang harus kalian ikuti, yaitu tergantung referensi kalian dan tergantung habitnya kalian. Kalian lebih senang yang mana? Nah, ini yang bisa kalian terapkan, yaitu kita akan melakukan pembahasan tentang konsep dasar PBO pada materi kali ini. Nah, kemudian, kenapa kita harus tahu dulu tentang dasar konsep PBO. Oke, sebelumnya saya coba disclaimer dulu ya. Maksudnya gini, materi yang saya sampaikan ini bersifat umum. Sehingga sebenarnya kalian bisa dapatkan referensi ini kapanpun, dimanapun ya. Dari YouTube tuh banyak sekali. Cuma kan kadang tidak bisa kita langsung ketahui semuanya. Nah, apa yang ada di internet saya coba untuk umumkan di sini. Saya ringkas sehingga ini bisa dipahami secara sederhana oleh kalian. Nanti masalah kalian setelah itu mau pengembangan pengembangan teori, mau menanyakan tentang seputar apa, nanti kita bisa bahas lagi. Nah, itu bisa ada sekali banyak di internet. Jadi referensinya banyak sekali yang bisa dipelajari. Cuma karena kewajiban saya adalah untuk menyampaikan dasar ini kepada kalian di awal, maka ini harus saya sampaikan. Jadi nanti mohon maaf kalau misalnya ada beberapa kawan-kawan yang sudah mengetahui dasar dari PBO, ternyata pada saat saya sampaikan ada sedikit perbedaan. Nah, itu wajar, nggak masalah kan, itu sudut pandang. Kalau mau itu nanti dibahas, boleh nanti kita bahas tentang sudut pandang yang berbeda. Nah, sebenarnya kita harus menyampaikan ini karena nanti ini adalah merupakan gambaran umum ya. Gambaran umum tentang sebenarnya PBO itu harus melakukan apa. Khususnya untuk kita ya, termasuk saya juga ya. Dengan kalian yang baru mengerti tentang kalimat PBO itu sendiri ya, konsep dasar dari PBO itu sendiri. Nah, kenapa kita harus, sorry ya, saya lepas jaket aja, nasan rasanya. Kenapa kita harus mencoba untuk memahami ini sebagai salah satu acuan kita? Karena kebanyakan bahasa program saat ini itu sudah banyak sekali yang menerapkan gaya penulisan skrip dengan berorientasi pada objek. Ya, silakan. Jadi gaya penulisan berorientasi objek ini itu sudah hampir banyak sekali diimplementasikan, diimplementasikan ke banyak bahasa program. Hampir diimplementasikan ke banyak bahasa program. Ya, seperti itu. Jadi tadi sudah ya. Bahasa programnya banyak. Pokoknya tadi sudah diperlihatkan pada tampilan slide. Bahasa program yang sudah digunakan banyak termasuk kita. Nah, saya coba dulu kenalkan. Nggak usah dikenalkan, ini kucingnya sebenarnya. Saya coba mendeskripsikan dulu pembahasan kita untuk suatu objek yang disebut dengan kucing. Sementara kita bahas ini dulu, objeknya adalah kucing. Walaupun sebenarnya banyak sekali objek yang bisa kita bahas. Ini hanya untuk menggambarkan secara umum tentang pembahasan yang kita lakukan ini, kita coba samakan dulu dalam satu objek yang disebut dengan kucing. Kita sepakati bahwa kucing ini adalah sebuah objek. Objek yang kita lihat. Ya kita membahasnya objek. Tapi ketika objek itu bisa melakukan tindakan, bisa melakukan sesuatu, memang nanti sifat di dalam penamaannya menjadi sebuah subjek.
Tapi itu untuk urusan yang lain ya, karena subjek itu adalah sesuatu yang dibahas di pembahasan yang berbeda. Nah, kali ini subjek itu adalah objek yang kita akan bahas adalah kucing. Nah, kita sepakati ini adalah bentuk kucing sebagai sebuah objek. Apapun bentuk objeknya, maka objek ini kita katakan sebagai kucing Persia ya, karena dilihat dari gambarnya ini mungkin adalah kucing Persia. Nah, objek kucing ini kita bisa mengatakan dia sebuah objek ketika dia bisa melakukan sebuah tindakan. Ya, itu dulu kita sepakati. Kita kasih gambaran dia kucing. Maka objek yang bisa melakukan sebuah tindakan, apapun tindakannya, nah ini mewakili dari sebuah objek. Nah, objek kucing ini ada beberapa hal yang bisa dia lakukan, tapi kita tidak ngambil semua tindakannya. Ya, kita ambil ada beberapa, yaitu dia bisa berjalan, dia bisa melompat, berlari, tidur, makan, dan sebagainya. Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh si objek. Nah, apakah objek ini harus benda hidup misalnya seperti itu? Tentu tidak. Karena apapun objeknya yang kita sebutkan, dia harus bisa melakukan sesuatu. Itu yang bisa dikatakan sebagai objek. Nah, kalau misalnya benda mati bagaimana, Pak? Berarti benda mati ini ada benda lain yang melakukan memungsikan benda tersebut untuk bisa melakukan sesuatu. Tetap saja benda itu dikatakan sebagai sebuah objek. Ya, jadi kita sepakati dulu bahwa apapun objeknya, contoh di sini adalah kucing, ketika dia bisa melakukan sesuatu tindakan, minimal 1 atau 2 saja tindakan yang dia bisa lakukan, itu bisa kita kategorikan dia sebagai sebuah objek, begitulah intinya. Nah, apakah hanya sebuah tindakan yang harus dimiliki dari sebuah objek? Tentu saja tidak. Tapi dia juga harus memiliki sifat. Jadi apapun objeknya, ketika dia memiliki sebuah sifat, maka dia bisa dikatakan sebagai sebuah objek. Sifat dari si kucing ini adalah misalnya dia dari segi warnanya dia adalah abu-abu, kemudian bulunya lebat, ekornya pendek, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengukur bahwa objek tersebut memiliki sifat dan melakukan tindakan yang berlaku pada objek tersebut? Sederhananya adalah yang menentukan itu adalah siapa yang meng-create itu. Paham nggak? Jadi siapa yang membuat itu, meng-create itu, maka itu akan menjadi sebuah objek. Contoh, kelas ini adalah kelas apa? Kelas B apa kelas A? Kelas A. Kelas A. Nah, saya bisa mengatakan itu adalah kelas A dasarnya dari mana? Nah, itu adalah saya yang create. Jadi saya yang meng-create bahwa kelas ini adalah kelas A. Apakah bisa objek yang saya bangun dengan nama kelas A ini untuk di dalamnya memiliki sifat bahwa di dalamnya adalah perempuan semua? Boleh nggak? Harusnya boleh, karena saya yang menentukan. Tapi karena di dalamnya ini secara manajemen diatur laki-laki dan perempuan, maka saya mengatakan bahwa kelas ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi sifat dari si kelas itu adalah kumpulan dari mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sesederhana itu. Misalnya ada objek lain. Misalnya ada objek remote ya. Ketika saya memberikan penamaan remote, itu artinya saya sudah melakukan create. Si objek ini saya sudah bentuk, namanya adalah remote. Nah, untuk bisa membuat remote ini berguna, maka dia harus memiliki sifat dan dia bisa melakukan tindakan. Yang sifat pertama adalah kita beri gambaran dia bahwa yang dikatakan sebagai remote ini warnanya apa? Putih. Dia memiliki beberapa tombol-tombol. Kemudian dia memiliki sifat bisa mengontrol seperti itu. Nah, sekarang tindakannya apa? Tindakannya mematikan kalian misalnya. Mematikan. Ya, kalau dilempar ini kan kena mata langsung masuk ya, bahaya juga. Bisa menghasilkan uang. Pokoknya bisa melakukan tindakan sesuai dengan yang kita create. Ya, apapun itu. Walaupun sesuatu yang mungkin imajiner, yang halu, mungkin itu bisa kita katakan di sini. Yang penting kita sepakati bahwa itu bisa dilakukan. Nah, itu adalah sebuah objek. Atau ada lagi yang bisa bantu saya? Misalnya memberikan contoh objek itu kira-kira apa? Mungkin sesuatu yang absurd atau sesuatu yang mainstream misalnya. Ada nggak? Sesuatu yang kayaknya nggak bisa kesebut bahwa itu adalah sebuah objek. Misalnya apa? Pasir. Oke. Pasir karena yang dikatakan sebagai pasir ya, bukan butiran ya. Karena kalau butiran kita kan ngebahasnya lebih kecil lagi konteksnya. Pasir berarti apa? Oh, secara sifat dia halus, secara sifat dia butiran kan, secara sifat dia berwarna bening misalnya. Misalnya ya, saya nggak tahu apakah pasir bening ya. Warna putih, bahkan ada pasir yang warnanya hitam gitu, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi yang bisa dibangun dari situ? Bisa dibangun dari nilai juga bisa dibangun. Misalnya
Satu read-nya berapa misalnya? Satu read-nya misalnya terdiri dari 10 kg misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita memberikan nilai kepada si objek itu dalam bentuk sifat. Jadi kita memberikan nama objek ini di dalamnya dengan ukuran 1 kg. Apakah boleh kita sebutkan pasir yang lain tapi beratnya bukan 1 kg? Kira-kira boleh nggak? Jadi ada satu objek pasir, kemudian dia memiliki nilai beratnya 1 kg. Terus di objek yang lain, kita buat sebuah objek namanya pasir, tapi beratnya adalah 100 kg misalnya. Apakah itu bisa? Bisa harusnya. Bisa. Tapi yang menjadi kesulitan kita adalah mengidentifikasi nama objek. Kenapa? Karena kita menyebut nama objeknya dengan nama yang sama. Hanya itu saja. Walaupun jenis sifatnya beda. Misal, bagaimana cara kita mengetahui bahwa pasir yang kita maksud ini adalah pasir yang 100 kg? Identitasnya kita ubah. Pasir berat misalnya seperti itu. Atau pasir panjang misalnya seperti itu. Maka kita akan tahu bahwa objek yang kita maksud ini memiliki berat sekian. Seperti itu. Jadi berat yang saya maksud memiliki nilai yang dimasukkan kategorinya dalam sebuah sifat. Tapi kalau ketika objek itu melakukan sebuah tindakan, apapun tindakan yang dilakukan, ya melakukan, Kak. Melakukan itu apa ya bahasa ininya? Imbuhan lah pokoknya intinya. Menjalankan, habis itu menghapus. Tindakan itu adalah sebuah tindakan ya. Maka itu yang harus dimiliki oleh sifat si objek. Sekarang perkaranya begini, apakah subjek itu harus memiliki dua kategori itu tadi? Apakah subjek itu harus memiliki sifat sajakah? Atau dia harus memiliki keduanya, sifat sama tindakan? Kira-kira, menurut kalian? Ada nggak sih objek yang dia cuma sifatnya saja, tapi dia tidak memiliki tindakan? Atau ada nggak sih objek yang dia cuma punya tindakan, tapi dia tidak punya sifat? Kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Ada. Jadi apapun yang kita definisikan dalam sebuah objek, itu bisa saja terjadi, tergantung kita yang create. Kita bisa mengkondisikan sesuatu itu tidak memiliki sifat, dan kita juga bisa kondisikan sesuatu bisa memiliki tidak memiliki sifat. Orang mati, objeknya siapa namanya? Mayat. Dia bisa nggak melakukan sesuatu? Lompat-lompat, nggak mungkin. Nanti pocong namanya. Pasti dia hanya memiliki sifat. Sifatnya apa? Kulitnya biru, matanya memar, kayak gitu misalnya. Mengeluarkan darah misalnya. Ini kan mayat kan. Begitu juga kebaliknya, misalnya kita tentukan sifat, nggak bisa. Kalau sifat kan secara fisik kita bisa melihat bahwa dia ada bentuknya. Tapi bisa kita kondisikan bahwa objek hanya memiliki tindakan tapi tidak memiliki sifat. Itu bisa saja. Yang penting kita nge-create-nya seperti apa, itulah. Ketika kita meng-create sesuatu, itu bisa dikatakan sebagai sebuah objek. Bahkan kemarin saya sudah mengatakan, kalau misalnya dicontohkan hantu bagaimana? Ya hantu ada punya sifat. Ya mungkin sifatnya elektromagnetik misalnya seperti itu. Tapi dia tidak berwujud, tidak terlihat. Tapi bisa dirasakan. Ya bikin bulu kalian merinding seperti itu. Tapi ada ya orang yang bisa ngelihat benda-benda seperti itu ya. Kalian mau nggak kalau punya sense bisa ngelihat objek-objek tak terlihat kayak gitu? Aneh aja ya ketika jalan, kalian lihat teman tiba-tiba jalan kayak gitu, permisi, nggak tahu permisi. Kenapa permisi? Ada orang yang katanya ngeri juga ya kalau ada temannya kayak gitu ya. Di-cut aja kalau ada yang kayak gitu. Objek. Jadi bisa dipahami seperti itu ya objeknya. Kemudian next selanjutnya. Oke. Jadi contoh yang saya sebutkan tadi itu merupakan suatu objek yang ada di semua realitas yang ada. Ya. Realitas itu apapun ya, mau dia dunia nyata atau dunia maya atau dunia metaverse yang lagi rame atau dunia NFT lah, apapun itu yang bisa kita bisa create, bisa wujudkan bendanya, atau kita bisa adopt, atau kita bisa modify dan sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai objek kayak gitu. Mudah-mudahan belum sampai ya metaverse ke sini ya. Aneh aja ya ketika saya lihat kalian di sebuah ruangan ditutup matanya kemudian sambil tiduran terus nggak tahu kemana jiwanya kayak gitu. Itu ngeri juga ya. Tapi metaverse sudah dijalankan, ada beberapa yang sudah melakukan itu, bahkan ada yang menikah kalau nggak salah di metaverse India. Coba aja dicek di sosial media, ada yang menikah di wacana terburuknya adalah ketika ada pembahasan ini untuk bisa menjalankan sebuah ritual ibadah tertentu. Nah, itu juga lumayan
Mengerikan ya, maksud saya itu adalah sebuah imajiner yang mungkin bisa diterapkan, mungkin enggak. Oke, ini adalah contoh dari sebuah objek di dunia realitas yang ada. Kita sepakati dulu bahwa apapun objek yang kalian bayangkan, kemudian kalian create, itu bisa didefinisikan menjadi sebuah objek. Itu dulu. Kemudian lalu bagaimana hubungannya dengan program yang kita maksud? Program OOP ini maksudnya kayak gimana gitu? Kita bisa merepresentasikan dari sebuah objek. Terus kayak gimana sih menuangkan itu di dalam bahasa programnya? Nggak mungkin kan wujud kalian sebuah manusia lantas saya masukkan ke dalam komputer, kan tidak mungkin. Nyetrum ya sih kayak gitu kan kalau di fisiknya. Tapi merepresentasikan itu di dalam OOP itu bagaimana? Tidak seperti itu ya maksudnya ya. Tapi lebih ke seperti ini, bahwa ketika kita mendefinisikan sesuatu, dalam hal ini kita meng-create sesuatu, maka sesuatu itu kita bisa mendefinisikan dalam sebuah objek. Misalnya gini ya, kalau di OOP misalnya kalian membuat sebuah rumus segitiga sama kaki lah, sama kaki, sama tangan, sama kepala, pokoknya sama kaki. Nah, di dalam segitiga itu, biasanya kalau kalian bikin yang terstruktur, itu akan memulai dari mendefinisikan nilai, kemudian memproses dan mengeluarkan hasil. Biasanya gitu kan. Nanti di dalamnya ada function biasanya. Functionnya rumusnya biasanya. Nah, kita bisa mengategorikan rumus itu menjadi sebuah objek, sehingga objek itu bisa kita gunakan untuk sesuatu yang lain. Sesederhana itu maksudnya. Jadi ketika kalian membuat sebuah rumus segitiga sama kaki, kemudian rumus segitiga sama kaki ini kalian akan gunakan untuk hal yang lain, entah rumus apapun kombinasinya, entah Pythagoras kah, entah mungkin peluang, mungkin irisan, pembahasan tentang vektor yang membutuhkan rumus segitiga, maka rumus segitiga ini bisa kalian gunakan tanpa kalian harus mendefinisikan ulang rumusnya. Jadi kalian tidak perlu untuk membuat ulang rumus tersebut, sehingga kalian bisa menggunakan hanya dengan memanggil namanya saja. Misalnya namanya tadi adalah rumus segitiga, saya panggil. Maka kebutuhan apapun yang ada di dalam rumus segitiga itu akan bisa kalian gunakan. Mulai itu variabelnya, mulai itu rumusnya, maka kalian akan bisa gunakan itu. Sesederhana kalian misalnya punya pacar, kemudian kalian bisa manfaatkan pacar kalian. Bahasanya nggak enak ya. Kalian punya teman, kemudian apapun yang ada pada teman kalian itu bisa kalian butuhkan. Misalnya, bro, bukan bro ya, misalnya namanya siapa ya? Adul, bisa minjam pulpen nggak? Kita akan menggunakan atributnya si pulpen punya Adul ini karena kita memanggil si Abdulnya. Abdul sebagai si objek. Kalau kita panggil itu kira-kira Abdul noleh nggak? Gitu. Kayak gitu. Dia pasti nggak noleh karena siapa sih gitu, nama aku kan punya nama. Adul namaku. Dia tidak akan pernah menoleh karena objek tersebut kita tidak panggil. Ya sesederhana itu objek. Ini objek yang kita bisa interaksikan ya. Kalau yang kayaknya tadi hantu kan agak susah tuh. Tiba-tiba kita masuk, nangkap kan susah. Karena nggak kelihatan objeknya. Jadi apapun objek yang kita bisa create di dalamnya, sehingga dia mengandung unsur sifat dan tindakan, kemudian kita bisa pakai dia untuk kebutuhan yang lain. Nah itu yang bisa dilakukan di OOP. Kemudian gimana Pak kita bisa memberikan penamaannya? Penamaan tuh bebas. Kalian bisa tentukan namanya ABCD, ZGDA, nggak suka saya ABCD, 3, 4, 5, 7, 8, apapun pendefinisian dari sebuah nama, itu bisa kalian create sebuah objek. Kalian bisa bangun objek di sana. Asal dia punya sifat atau tindakan di dalamnya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian di dalam OOP itu sendiri, sebuah benda apa saja bisa kita nyatakan dalam sebuah program. Paradigmanya adalah konsep dasar objek. Konsep dasar objek itu sebenarnya adalah meniru dunia nyata sehingga segala sesuatu yang dipandang berorientasi sebagai sebuah objek memiliki sesuatu di dalamnya, yaitu bisa melakukan, kemudian memiliki fungsi, yaitu memiliki fungsi dalam melakukan sesuatu dan memiliki sifat sebagai sebuah data atau variabel. Sehingga di OOP, bahasa program OOP, kita tidak lagi menyebutkan melakukan, kita tidak lagi menyebutkan sifat, tapi kita ubah namanya dengan menggunakan fungsi, function, atau dengan variabel atau data. Nanti
Ini kan nama peralihan ya. Nanti di dalam bahasa programnya tergantung dari bahasa program yang kita gunakan. Kalau di Java mungkin nanti namanya apa. Kalau nanti di PHP mungkin namanya apa. Ada yang dikatakan sebagai method, ada yang dikatakan sebagai function, ada yang dikatakan sebagai property, dan sebagainya. Nah, itu tergantung bahasa program yang kita pakai masing-masing. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sip. Next, saya lanjutkan. Nah, dalam OOP, sifat itu dikatakan sebagai property, dan fungsi itu dikatakan sebagai method. Sampai sini kita sudah merubah paradigma kita. Yang tadinya sebelumnya saya katakan sifat, yang saya katakan melakukan dalam sebuah objek, sampai sini harus kita ubah. Karena nanti ke depannya kita akan berbicara tentang dua hal ini. Pada saat kita ngedesain, pada saat kita masuk dalam bahasa program, ngomongnya kita sama teman-teman ketika membahas sesuatu yang kaitannya dengan data, itu adalah property. Kalau tindakan yang kaitannya dengan melakukan sesuatu, kita menyebutnya metode. Jadi pada saat kita ngobrol sama teman, datanya apa, propertinya gimana, terus gimana metodenya, nah itu sudah kita lakukan seperti ini. Ya, jadi ini udah berubah. Jadi ada dua yang selanjutnya setelah slide ini yang harus kita ingat. Yang pertama adalah properti, yang kedua adalah metode dalam sebuah objek. Oke, next. Ini nggak lama sih sebenarnya pembahasannya, ini hanya membahas tentang objek. Kemudian satu lagi namanya kelas. Tapi saya coba jabarkan sedikit lebih luas. Karena kalau langsung saya menjabarkan tentang atribut-atributnya di belakangnya, termasuk dengan metodenya, nanti mungkin agak sedikit kecepatan ya pembahasannya. Jadi saya coba untuk menyederhanakan ini. Jadi sorry nih kalau agak panjang pembahasannya. Ya jam 5 sore lah. Kayak kemarin ya jam 5 sore terus. Nah, Object Oriented Programming atau OOP bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kan pemrograman berorientasi objek. Ya bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming. Ini merupakan sebuah paradigma. Ini secara pengertian ya. Yang mana kita akan berorientasi kepada sebuah kelas dan objek. Ada lagi nih tambahan satu. Tadi properti, method, objek, kelas. Jadi nanti kita nyebutnya kelas. Kelas. Benar ya, kelas. Padahal kelas tulisannya ya, tapi ini kelas. Nah, konsep ini itu akan kita gunakan untuk menyusun aplikasi menjadi kode yang lebih sederhana. Jadi aplikasi kompleks itu bisa kita sederhanakan dalam sebuah objek. Nanti digunakan, bisa kita reusable lagi atau kita gunakan lagi. Ya sederhananya gini lah, kalau kalian punya kumpulan koleksi itu kan kita sebut sebagai objek kan. Bisa kita jual, bisa kita gunakan, bisa kita kasih orang, bisa kita gunakan kembali. Koleksi, itulah objek. Nah, makanya kita mengatakan pada pembahasan ini adalah objek dan kelas. Contoh, kalau di sebuah bahasa pemrograman, apapun itu ya, saya melihat rata-rata bahasa pemrograman ketika menerjemahkan sebuah properti dari variabel atau menerjemahkan sebuah fungsi dari metode, itu kurang lebih sama sih. Nah, nanti ini akan menjadi acuan kalian untuk bisa mengingat bahwa ketika kita menjabarkan sebuah metode, maka kita memerlukan buka kurung. Nama metodenya apa, buka kurung. Misalnya berlari, buka kurung, tutup kurung. Nah, itu adalah metode. Kemudian kalau misalnya properti, tergantung. Properti ada yang dia sama dengan untuk membatas antara nama dari variabel dengan nilainya atau titik dua. Atau tergantung bahasa program masing-masing. Nah, tapi kebanyakan biasanya pakai sama dengan. Kebanyakan pakai sama dengan. Ada yang pakai titik dua ada. Jadi nanti apa yang dikatakan sebagai properti? Properti adalah sesuatu variabel yang memiliki nilai. Jadi variabelnya apa? Nilainya apa? X sama dengan 2, X sama dengan 3, Z sama dengan 1. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai properti. Kalau metode apa? Metode hanya sebatas penamaan, tapi di dalamnya itu bisa kita kasih tindakan. Ya, saya bilang tadi, kalau misalnya dia segitiga, tulis saja di situ rumus segitiga, nggak pakai spasi ya, rumus segitiga, buka kurung, tutup kurung. Di dalamnya kita bisa tambahkan fungsi. Misalnya rumus segitiga sama kaki apa ya? Setengah alas kuadrat. Saya lupa. Pokoknya itulah. Atau yang paling gampang aja lah, rumus persegi, panjang lebar. Nanti di dalamnya itu hanya tindakan saja. Misalnya luas sama dengan panjang kali lebar. Kalau mau ditambah tindakan lagi bisa di dalamnya. Kalau mau di echo, ditampilkan hasilnya misalnya. Atau di print, atau di print left sama dengan nilai dari luas sama dengan L. Tapi dia tidak berisi dari properti, karena propertinya dijabarkan secara berbeda. Oke, itu ya.
Ini objek. Objek ceritanya objeknya mobil. Dia punya properti. Propertinya apa? Propertinya dia namanya Fiat. Kemudian dia modelnya model dengan nilai sekian. Dia beratnya sekian, dia warnanya ini. Nah, dia juga punya metode. Dia di dalamnya bisa kita start, drive. Kayaknya terbatas ya, cuma 4. Enggak, ini contoh saja ya. Emang mobil cuma melakukan 4 tindakan ini? Enggak kan? Dia kan bisa melakukan apapun, manuver, driving, mungkin jadi transformer atau apapun lah kayak gitu. Kan bisa aja. Tapi ini kan cuma kita melakukan pembuatan objek create sesuai dengan kebutuhan yang kita akan gunakan. Nah, tadi saya bahas kelas sama objek. Sebenarnya kelas sama objeknya apa? Kelas itu apa? Objek itu apa? Kita coba jabarkan dulu ya dalam definisi ya. Nah, di dalam sebuah objek, di dalam program objek itu dibuat dari kelas. Bisa dipahami lah ini? Objek itu dibuatnya dari sebuah kelas. Mobil tadi nggak mungkin kan dia kebentuk sendiri kan, tanpa ada cetakannya, benar nggak? Benar kan? Cetakannya harusnya bentuknya kayak mobil juga, walaupun sebenarnya pabrikannya ya beda-beda ya, ada yang dia pintunya aja, ada yang dia rangkanya dan lain sebagainya. Atau yang lebih sederhana lah, kalau kalian bikin wade lah. Apa ya yang wade yang bisa dibikin bintang itu cetakannya itu. Nah, kalian lihat cetakannya. Cetakan akan memberikan sebuah blueprint di mana nanti hasilnya itu akan sama persis dengan cetakan. Cetakannya bintang kan? Nggak mungkin nanti hasilnya bulan. Maka nanti hasilnya harus bintang, kayak gitu maksudnya. Jadi ketika kita membuat adonan, kemudian kita cetak dengan menggunakan kelasnya ini atau blueprintnya ini, maka dia akan dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang cetakannya ini yang kita harus bangun, ya kan? Ini kita menginginkan bentuk adonan coklat, adonan coklat ya coklat bentuknya bintang. Kalau kita mau nge-create ini, kita harus bikin dulu apanya ini nama cetakannya supaya kita bisa bikin objek ini banyak, ya kan? Kita kan pengen dong bikin kue bukan cuma satu kan, ngapain bikin kue satu? Makan sendiri. Tapi karena kita menginginkan bahwa objek ini kita bangun banyak, maka kita butuh cetakan. Nah, jadi karena cetakannya ini yang harus kita bangun, maka kita harus mendefinisikan dulu gimana cara bikin cetakannya ini. Nah, ini yang akan kita bahas, cetakannya ini, bukan objeknya dulu. Kalau objeknya nanti akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan di kemudian hari. Tapi kita akan create-nya adalah cetakannya. Nah, yang kita bahas ini adalah sebuah cetakan. Nah, namanya bukan cetakan, tapi kelas. Sampai di sini dulu ada yang pusing nggak? Udah nggak ya? Ada yang pusing ke sana dulu, apa tangannya ke atas dulu atau gini-gini dulu gitu. Mungkin gini-gini dulu gitu. Kalau enggak kita lanjutkan. Oke. Nah, jadi semua kode program, baik itu di dalamnya ada data properti atau fungsi metode dari sebuah objek yang ada di dalam kelas. Jadi nanti pada saat kalian membuat sebuah objek, nanti di dalam cetakan ini kalian sudah harus mendefinisikan metode sama propertinya. Sehingga nanti waktu kalian membuat objek itu, misalnya gini, saya ini punya cetakan kucing tadi ya, saya contohkan kucing tadi. Saya ini punya cetakan kucing. Jadi kucing yang saya buat ini nanti, itu sudah banyak sekali sifat sama propertinya. Warna biru, warna merah, dan lain sebagainya udah saya bangun di sini. Saya akan buat satu nama kucing adalah kucing Persia. Saya bentuk kucingnya, nama kucingnya adalah kucing 1. Kemudian nanti warnanya abu-abu. Kemudian nanti misalnya kakinya panjang sebelah, misalnya gitu. Karena kan di definisinya seperti itu. Buntutnya panjang, kayak gitu. Matanya biru, misalnya seperti itu. Satu sudah saya bangun. Kemudian nanti saya bangun lagi dari cetakan ini. Kucing juga sama, tapi beda sifat, sama beda tindakannya. Misalnya sifatnya warnanya putih, karena saya sudah ada cetakan ini, warnanya putih. Kemudian kakinya, yang kirinya yang panjang sekarang, bukan yang kanan. Kemudian buntutnya lebih pendek. Saya bentuk objeknya ada bau. Jadi dengan cetakan yang sama, saya bisa membangun objek yang berbeda. Paham nggak di situ? Karena saya sudah punya cetakannya. Jadi cetakan ini bisa membangun dua objek yang berbeda. Nah, sekarang masalah gini, apakah kita bisa membangun objek yang berbeda drastis dari satu cetakan? Misalnya saya bisa nggak bangun dari objek ini objeknya harusnya cetakannya harusnya cetakan kucing. Tapi bisa nggak saya create mobil dari cetakan kucing ini? Harusnya tidak bisa, karena saya membangun blueprintnya
hanya untuk objek kucing. Karena satu objek kucing ini saya bisa mendefinisikan berbagai macam objek. Kalian hidup di dunia ini kan cuma ada dua jenis. Laki-laki sama perempuan, mungkin satu avoid namanya. Avoid itu kalau di Loki namanya fluid namanya, itu gak jelas. Dia mau binian terserah dia, mau cewek bisa, itu fluid namanya. Kok jadi ke ngomong Loki ya. Jadi kalian itu kan sebenarnya cuma dua jenis dan sama, tangan ada, kaki ada, muka ada, yang diberikan penampilan yang bagus ada, yang agak setengah-setengah ada kayak gitu. Tapi bentuknya mungkin agak sedikit berbeda. Saya misalnya ngubah sedikit saja kayak gitu, jadi objek yang lain. Bahkan yang kemarin saya sudah contohkan ya di pertemuan pertama. Bahkan orang kembar pun bisa beda, ya kan? Kalau dia sama berarti dempet dong. Bahkan orang yang kembar pun dia pasti beda. Entah apapun lah sifatnya atau apapun beda. Sehingga kita bisa mencirikan objek kembar ini menjadi dua orang yang berbeda. Kayak gitu. Gitu ya, saudara-saudara, seperti itu. Kemudian dengan kata lain, kelas adalah cetakan. Jadi tadi apa yang harus diingat? Properti? Oke, sepakat ya. Itu akan terus sampai akhir nanti. Pokoknya 4 hal itu. Oke, ini yang tadi saya contohkan, saya punya cetakan kucing. Maka nanti kucing bisa jadi benda yang lain. Pada tadi kok kucing sih contohnya? Saya bingung mau cari apa. Dinosaurus saya nggak ketemu fotonya. Jadi kucing aja. Jadi kucing cetakan ini karena di dalamnya saya isi properti sama metode di dalam kelas kucing ini itu dengan berbagai macam hal. Sehingga nanti pada saat saya akan keluarkan menjadi sebuah objek, itu bisa banyak sekali objek yang bisa di-create. Kucing Persia kah, kucingku kah, kucing satu, kucing stres, oke lah. Seperti itu. Jadi satu cetakan itu bisa menghasilkan banyak objek. Jadi bisa kita gambar nggak? Ini pemrograman PBO itu seberapa kencang rumitnya ya? Sudah bisa kelihatan nggak ya? Tapi kita akhirnya bisa mengkondisikan program kita tuh seolah-olah adalah sebuah makhluk hidup. Kerennya di situ. Ya. Karena kenapa? Karena nanti akan ada hal yang saya sebutkan yang dia hanya dimiliki oleh PBO saja. Nanti saya akan sebutkan. Tapi bukan sekarang sih. Misalnya seperti ini. Kalau ada kelas mobil ya, nanti dia akan memiliki atribut. Jadi dari kelas cetakan yang kita bangun, di dalamnya nanti kita akan kondisikan properti atributnya. Properti ini sebenarnya atributnya. Jadi roda, kecepatan, tipe itu kita sudah bentuk. Nanti kita akan create di dalamnya sebagai sebuah metode. Melaju, klakson, berbelok, ini jadi sebuah metode. Standarnya begini ya, nanti tulisannya ya. Jadi kalian mau membuat apapun bahasanya, biasakan dengan tutup kurung. Ada satu ya yang penting ya sebenarnya dalam dunia programming tuh ya. Mau nggak mau, kalian harus memang membiasakan diri dengan bahasa aktif atau bahasa pasif dari sebuah bahasa nasional. Itu sudah bahasa nasional, bahasa internasional itu mau nggak mau harus sudah dibiasakan dengan itu. Terlebih lagi laptop yang kita gunakan juga secara default dia tidak menggunakan bahasa Indonesia ya, apalagi bahasa Jawa atau bahasa Dayak ya. Defaultnya dia menggunakan bahasa Inggris, entah Inggrisnya British atau entah Inggrisnya United UK, itu semua standarnya bahasa Inggris. Sehingga pasif dan aktifnya memang mau nggak mau seperti itu. Nanti, kenapa saya bahas ini? Nanti ketika kalian nge-build sebuah aplikasi, gunakan metode dan properti di dalamnya itu menggunakan bahasa Inggris. Saya sih menyarankan seperti itu. Misalnya kalau maju apa? Bahasa Inggrisnya? Forward. Buka kurung, misalnya seperti itu. Atau misalnya hapus. Ayo sederhana aja, hapus apa? Delete. Ada TE-nya, delete, misalnya gitu. Atau update, misalnya seperti itu. Jadi biasakan aja nanti menggunakan bahasa Inggris. Nanti juga di tugas akhir sama. Jadi tugas akhir tuh poin yang menjadi krusial dalam pembuatan aplikasi. Itu adalah jangan sampai di aplikasi itu bahasanya campur-campur. Kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Karena nanti itu untuk memudahkan pengguna untuk bisa konsen di suatu bahasa. Kemudian jika kelas dalam perumpamaannya adalah blueprint dari suatu kategori yang umum, maka objek itu bisa kita umpamakan sebagai hal yang lebih spesifik. Jadi misalnya mobil
tadi bisa kita bangun menjadi objek-objek yang lebih spesifik. Misalnya mobil apa, mobil Avanza, mobil Ferrari, mobil apapun itu bisa kita create dari satu kelas saja. Di satu kelas tuh udah bisa mendefinisikan banyak hal. Sehingga nanti yang menjadi kewajiban kalian adalah memastikan kelas yang kalian bangun ini benar-benar dikhususkan untuk objek yang kita bentuk. Kita tuh menginginkan objek tuh bentuknya apa. Nah, itu harus kalian benar-benar matangkan di kelasnya. Kalian tuh harus bisa membayangkan kira-kira objek yang saya bangun nanti adalah manusia. Maka pastinya blueprintnya harusnya bentuknya ya harusnya manusia cetakannya gitu. Jangan kalian bikin blueprintnya kucing, maka jadinya bukan manusia. Nanti Catwoman jadinya. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu apa namanya tegang ya, atau terlalu capek ya mungkin ya kalian ya. Tadi pagi masuk nggak kuliah? Masuk apa? Masuk apa? Oh pagi tadi masuk SPK. Habis ini masuk lagi? Masuklah, nggak ada ya? Masuk aja gitu kuliah, nggak ada ya? Bisa kuliah. Jadi full seharian. Semester 6 ya ini ya? Semester 4 ada yang 24 SKS? Ada 24 SKS. 24 SKS ada hari liburnya? Sabtu aja libur. Berarti ada yang satu hari 3 kali? Ada yang 24 SKS? Yang SKS-nya 24. Ada nggak yang sehari 3 kali kuliah? Nggak ada. Berarti rata-rata 2 ya? Oh ya rata-rata 2. Oke. Ya, kalau bisa 24 SKS, habitnya udah dibiasakan, nanti semester 5, semester 6 tuh udah gampang lah. Karena sudah ada polanya. Harusnya semester 3 kemarin ya? Ya semester 3 tuh ada yang ngambil 24 harusnya. Jadi semester 4 ini udah punya pola masing-masing. Karena pola itu beda-beda ya, setiap orang kan punya habit, kebiasaan sendiri terhadap sesuatu habit baru ya. 24 kan termasuk padat, belum tugasnya. Nah itu kalau misalnya bisa penyesuaian di situ, semester 4-nya ini harusnya udah bisa penyesuaian. Nah beda kasusnya kalau di semester 3 kemarin ternyata ada permasalahan. Saya sarankan sih semester 4-nya tuh harus turun dulu SKS-nya supaya karena kan belum bisa penyesuaian di 24 SKS. Ya turunlah 20 atau 22 kayak gitu. Jangan dipaksakan lagi 24 karena kan habit yang di semester 3 kan gagal. Kalau membiasakan itu lagi pasti gagal lagi kayak gitu. Mahasiswa saya ada yang banyak seperti itu tapi udah dikondisikan. Karena nanti bermasalah dengan IPK-nya. Kemudian bermasalah lagi dengan pengambilan mata kuliah di semester depan. Kan gitu kan? Semua ketergantungan. Secara gambar nanti seperti ini ya kurang lebih. Bukan gambar deh. Ini gambarnya memang gini, tapi di kita ngoding ya nggak ada gambarnya ya sebenarnya. Nanti kita mendefinisikan sebuah kelas. Kita kan sudah memikirkan nih yang kita akan bangun nanti adalah mobil. Nanti dari kelas itu kita akan rancang, kemudian nanti apa sih yang kita butuhkan? Oh kita butuhkan informasi kaitannya dengan kecepatan, kaitannya dengan roda dan tipe sebagainya. Sehingga nanti cetakannya sama persis dengan objeknya. Nanti cetakannya ini nanti akan sama persis dengan objeknya. Ya, jadi seperti itu. Gambarannya udah dapat ya secara umum, ada cetakan, ada objek. Pokoknya itulah, ada cetakan, ada objek. Kita mendefinisikan metode sama properti di mana? Di objek atau di cetakannya? Di cetakannya. Kita mendefinisikan di cetakannya. Sehingga objeknya nanti memiliki sifat dan memiliki tindakan, begitu maksudnya. Ya. Nah, ini boleh bingung nih. Jadi kita tuh nggak apa istilahnya membuat objeknya itu langsung ada di situ propertinya, nggak, kita bikin cetakan supaya objeknya ini punya sifat sama tindakan. Maka di cetakan ini harus kita buat dulu nilai dari properti sama metodenya, sehingga waktu kita membangun objek kita bisa milih nih objek ini, objek satu nih. Objek satu ini properti kan banyak nih. Oh kita boleh dong propertinya adalah properti 1. Ya, di objek 1 kita sisipkan properti 1. Di objek 1 ini kita ngambil properti 3. Oke, di objek 1 kita akan buat cetakannya, kita masukkan sebagai properti 3. Oke, di cetakannya ini ada metode 2. Oke, metode 2. Akhirnya, satu objek yang kita bangun, dia memiliki 2 properti 1 dengan properti 3, sama metode 3. Objek 1. Terus nanti ada objek 2 yang kita bangun dari properti 2 sama metode 1. Beda nih berarti nih di objek. Nah, berarti kita akan meng-create dari properti sama metodenya itu di kondisinya ada di kelasnya. Ya, bisa dipahami ya. Yang nanti kalau sudah di programnya insya Allah lah gampang awalnya. Tapi akhirnya juga gampang sama.
Cetakan template atau blueprint apapun lah namanya yang mendefinisikan dari sebuah kelas itu nanti akan membangun sebuah objek. Jadi kelas itu hanya sebagai kerangka untuk dasar dari sebuah objek. Sehingga nanti cetakan dari sebuah kelas itu akan membuat berbagai macam objek sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Lihat, kita cuma punya 3 misalnya kayak gitu. Berapa ratus objek yang bisa kita bangun dari 3 cetakan ini saja. Gitu maksudnya. Kita bisa mendefinisikan apapun objeknya dengan cetakan yang sama. Kalau saya boleh mengatakan ada misalnya ada Tuhan ya ceritanya ini jangan kalian sama ratakan ya ini jangan kalian asumsikan hal yang sama ya ini cuma apa sih istilahnya cuma analogi saja analogi. Saya punya banyak sekali database tentang manusia, kemudian saya akan bisa ciptakan manusia yang berbeda dari database yang saya punya. Nah, tapi database ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita bikin cetakannya. Nah, cetakannya ini yang kita perlukan untuk bisa ngebangun objek yang kita harapkan. Oke, kelas template untuk membuat sebuah objek itu memiliki karakter. Karakternya adalah sebagai sebuah atribut. Kemudian ada perilaku sebagai sebuah metode atau behavior. Behavior ini perilaku ya. Kelas mobil, kita tentukan atributnya, misalnya di cetakannya ini kita akan tentukan tipe, kita akan tentukan jenis roda misalnya, kecepatannya. Ini nanti dalam variabel ya. Kemudian kita tentukan metodenya, ada 3 misalnya metodenya adalah melaju, klakson, dan berbelok. Kelas. Kita baru bicara tentang bagaimana membangun kelas ya. Kita belum bicara bagaimana mengintens dari sebuah objek. Dari sebuah cetakan. Jadi kita masih bicara tentang cetakan. Belum bicara tentang bagaimana cetakan ini bisa jadi objek. Belum itu. Ya, sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa. Supaya nanti kalau praktek itu nggak lagi banyak tanya. Karena di praktek itu harusnya udah mengerti dari konsep dasarnya. Jadi dari sebuah kelas itu bisa kita sederhanakan dengan pola nama kelasnya apa, kemudian di dalam nama kelasnya itu ya nanti ada apa namanya nih enkapsulasi. Nah, di dalam enkapsulasi ini ada properti, kemudian ada metodenya. Coba kalian lihat ini enkapsulasinya kan berpasangan nih. Pasangan yang di sini sama yang di sini kan. Ini satu pasang nih. Satu pasang ini, pembungkusan satu pasang ini untuk memberikan penamaan dari nama kelas. Di dalam satu bungkus ini ada properti. Nah, properti ini tergantung nanti mau dikasih nilai variabel apa. Kemudian kalau sudah propertinya ini kita bangun, kita definisikan, silakan kita mau kalau mendefinisikan metode. Nah, metodenya apa? Di dalam metode, jadi gini, metode itu kan bisa kita bikin di dalamnya ada prosesnya. Saya bilang tadi, misalnya melaju. Kalau melaju hanya didefinisikan dari sebuah kata saja, tapi tidak ada tindakan di dalamnya, itu empty namanya, kosong. Kayak sama kayak saya mau bilang, tolong dong panggil melaju ke sini, tapi tindakan melajunya itu seperti apa nggak didefinisikan, maka nggak ada sama sekali tindakan. Jadi di dalam kata melaju tuh harus kita beri instruksi di dalamnya, ya? Jadi misalnya saya panggil siapa tadi yang kita panggil tadi? Adul tadi ya, Adul. Oke, Adul. Ada nggak yang namanya Adul sini? Adul ya. Adul, kita panggil nih, Dul. Pinjam pulpennya Bang Dul. Oh, Adul ini sudah jadi objek. Adul, pinjam pulpennya, pinjam. Kayak dikasih. Adul. Tapi bagaimana caranya supaya Adul itu ngasih ke saya? Maka si Adul ini harus punya metode berjalan. Gitu maksudnya. Tapi dia, gini, Dul, pinjam pulpen, boleh. Dia cuma ngasih tahu, boleh, ini pulpen, gitu. Tapi kita nggak ngasih perintah lagi. Dul, jalan ke sini, kayak gitu. Kalau kita ngasih perintah, Dul, jalan di sini, dia ada nggak metodenya? Kalau dia ada metodenya, dia akan ngeh dulu, disuruh jalan. Oke. Nah, itu hanya sebagai sebuah nama perintah. Tapi apakah di dalamnya ada instruksi? Harusnya ada. Kalau misalnya di dalamnya ada instruksi, oke, disuruh jalan. Caranya jalan gimana? Nah, itu yang akan dipanggilnya di dalam sini. Oh, jalannya gitu. Oh, ya jalan, maju. Paham lah itu secara sederhana gitu. Sehingga, kalau kalian memanggil sebuah nama kelas, kalau di nama kelas itu ada metodenya, ketika kalian manggil metodenya, maka harus dipastikan di dalam metode itu ada instruksinya, ada proses, ada functionnya.
yang kita panggil. Karena perintah eksekusinya di dalam sini. Baru kita tutup. Oh, udah mulai ngeh lah. Apa terlalu ribet? Udah, tapi ngerti? Ngerti ya? Apa saya ulang dari awal? Nggak usah, guys. Hubungannya bagaimana? Jadi pada sebuah program nantinya itu akan kita gunakan objek. Yang kita gunakan itu objek, bukan kelasnya. Karena kelasnya ini fungsinya hanya untuk mencetak objek. Nanti yang kita pakai itu si objeknya. Yang saya bilang tadi, si Adul itu sudah dicetak kan? Si Adul. Kasihan ya Adul ini dicetak. Si Adul ini sudah kita cetak. Maka yang kita pakai itu Adulnya, bukan kelasnya. Karena kelasnya itu udah selesai. Sudah kita intens. Sudah kita, apa istilahnya? Sudah kita buat, kayak gitulah. Bahasanya itu gitu. Sudah kita buat. Jadinya si objek. Nah, yang kita pakai untuk kegiatan selanjutnya adalah si objeknya ini. Gitu. Makanya nanti yang fokusnya kalian itu ada dua. Pertama adalah ngebangun bagaimana caranya nge-create objek. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya pakai objek. Bisa dipahami? Saya, untung satu kelas aja saya. Coba kalau saya 2 kelas, saya ngulang lagi ini 2 kali. Tapi enggak lah, apa-apa. Oke. Nah, satu cetakan ini saya coba create lagi, saya coba ulang kembali pembahasannya. Satu kelas ini kita bisa membuat berbagai macam objek. Satu kelas bisa berbagai macam objek. Padahal objeknya sama ya, tapi bentuknya bisa berbeda. Itu karena di dalam kelas mobil ini kita sudah membuat properti dan metode banyak sekali di sini. Ketika kita membuat mobil sport, namanya sport, kemudian kita definisikan di dalamnya, dia punya nilai kecepatan sekian, rodanya sekian. Nah, itu sudah kita bangun dari objek kelas. Nah, begitu pada saat dia membangun ke sini juga sama. Pabriknya ini dia bisa nge-create truk, nge-create sedan, nge-create si off-road seperti itu. Sehingga kategorinya tetap sama, mobil. Ya kan? Dia nggak jadi motor kan? Atau dia kan nggak jadi pesawat. Karena dia punya cetakan yang kurang lebih sama untuk bisa mendefinisikan itu. Ya sama kayak kalian laki-laki, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek, ada yang kerdil, ada yang hobbit, kecil lagi, ada yang pokoknya kecil lagi. Tapi kan sama, laki-laki. Bendanya sama, fungsinya sama. Kalau fungsinya bagus ya, fungsinya sama. Cara membuat objek dari kelas. Cara membuat objek dari kelas. Bisa dipahami lah itu? Apa itu maksudnya? Biasanya disodorin kayak gitu ya. Jadi ditanyain dulu, bisa. Kenapa bisa? Atau misalnya dikasih tanya, apa yang dimaksud dengan ini? Oh, itu maksudnya gini, Pak. Kenapa begitu? Misalnya pertanyaan lanjutan. Kita membangun objek dari kelas. Bagaimana cara membangun objeknya? Jadi setiap bahasa program itu punya sintaksnya sendiri-sendiri untuk membuat objek ataupun kelas. Ya. Kalau di kita nanti akan create-nya seperti ini. Jadi setiap bahasa program itu kebanyakan itu dieksekusi dari kanan menuju ke kiri. Kalau saya kiri ya, kanan. Benar ya? Dari kanan ke kiri, ya benar ya. Dari kanan ke kiri. Ya, deklarasi itu biasanya kalian temukan pasti gitu kan? Di Pascal, pernah Pascal nggak? Atau semester 2 kemarin apa ya? Cikres ya? C++ ya? C++ itu juga sama. Nilainya di mana, hasilnya di mana? Kan nggak ke kiri kan? Jadi maksudnya bikin rumus itu dari kiri ke kanan nggak? Sehingga saya kalau di C++ tuh proses terus dimasukkan ke kanan. Nilainya dimasukkan ke variabel, rumusnya di sebelah, terus dimasukin ke kanan. Nah, di PHP juga sama. Jadi prosesnya di samping. Ada yang tahu gini nggak? Ada yang tahu MySQL result sama dengan select all from table. Pernah dengar itu nggak? Pernah ya? Untuk kawan-kawan yang pernah dengar ya? Ya. Nah, coba cek MySQL result itu tulisannya di mana? Pasti dia di kiri. Select all from-nya di kanan. Nilai select all from-nya ini akan dimasukkan ke MySQL result. Kan kayak gitu. Nah, sama. Di sini juga sama. Waktu kita membuat sebuah objek, kita sebutkan objeknya apa. Terus kita bikin new. Objek tersebut namanya apa? Yang mau kita bangun itu apa sih nama objeknya? Ini contoh ya. Ini kan contohnya nama objek. Berarti nanti objek yang kita bangun namanya nama objek.
Kalau kalian mau bikin di sini 3, 1, adul tadi kan, adul gitu kan, maka di sini nanti objek yang dibangun namanya adul. Dari semua kelas yang dibawanya akan kita masukkan dia di dalam objek tersebut. Pak, boleh nggak sebagian objek saja Pak yang kita masukkan ke dalam si objek? Dari cetakan ini harus semuanya ya Pak dimasukkan ke objek? Bisa aja semuanya, bisa juga nggak semuanya. Nah itu nanti tergantung dari properti. Agak panjang sih itu bagiannya. Nanti ada yang dikatakan sebagai protected, ada yang dikatakan sebagai static, ada yang dikatakan sebagai public. Ya, lumayan, tapi itu nanti next lah, kita akan bahas itu. Jadi misalnya contoh objeknya kucing ya. Jadi kucing, kita bisa bangun kucing itu menjadi sebuah nama yang banyak ya. Kucing Persia, kucingku, kucing dan sebagainya. Kemudian contoh ini misalnya dari kelas kucing ya. Akan kita bangun seperti ini ya. Jadi tadi kelasnya kelas kucing. Terus kita akan bangun objek dengan nama kucing Persia. Terus ada juga objek yang lain, kita bangun dari kelas kucing menjadi kucingku. Terus ada lagi objek yang lain, oh nggak ada. Nah untuk membuat objek yang lain, nah ini contoh yang lain ya. Kueku, kue 1, kue 2, kue 3. Nah kue 1, kue 2, kue 3 ini adalah objek yang dibangun dari kelas yang namanya kue. Ya jadi kue ini, cetakannya ini akan membuat banyak sekali objek dengan nama yang berbeda. Ini nanti akan terjadi di PHP. Di PHP. Iya benar ya. Secara khusus nanti kita belajar di PHP. Jadi kalau kalian mengubah satu aja nama tertentu dalam sebuah objek, itu menjadi objek yang berbeda. Walaupun nanti di dalamnya kemungkinan ada properti yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, si kembar kan pasti ada yang sama, ada yang nggak sama kan? Si kembar ini. Untuk membuat objek yang lain, misalnya objek COM1 dari kelas serial port, maka nanti sama serial portnya ini sebagai sebuah kelas, kita bangun menjadi objek COM1. Artinya, kita akan membuat COM1 dari kelas serial port. Bisa dipahami lah itu. Bagaimana menggunakan objek dalam program? Tadi sudah ya, untuk membuat objek. Bisa dipahami ya? Tapi di dalam codingnya nanti kita bahas. Pokoknya cara ngebangun objek secara rumus kurang lebih seperti itu. Nah terus gimana sih cara pakai si objek ini? Kan objek udah dibangun. Terus kita makainya gimana? Nah penggunaan objek dalam sebuah program itu adalah bagaimana cara kita mengakses si properti sama si metode yang dimiliki si objek. Jadi si objek ini pasti dia memiliki properti dan metode. Yang kita gunakan tuh properti sama metodenya. Begitu maksudnya. Jadi memakai atau mengakses dari properti dari si objek. Begini caranya. Nama objeknya kita panggil, terus kita kasih titik, terus kita panggil properti apa yang mau kita panggil dari si objek ini. Ya. Contoh, ini kucing Persia. Yang mau kita panggil apa propertinya? Oh, si warna bulu. Terus apa nilai parameter yang mau dipanggil? Oh, putih. Gitu. Artinya, si objek ini dia memiliki properti dan metode dari hasil kelas yang dibangun, tapi tergantung kita yang pakai si objek ini untuk kebutuhan apa. Yang kita pakai dari objek ini apa saja? Semuanya kah? Kalau semuanya, berarti kita mendefinisikan satu-satu yang harus kita panggil. Pak, itu boleh nggak Pak kita arraykan Pak? Misalnya satu objek, tapi kita bisa panggil banyak. Nah, nanti kita bahas itu. Tapi yang pasti cara manggilnya begini. Objeknya apa, dikasih titik, terus nama properti atau metode yang dipanggil. Kalau mengakses metode, tadi kan propertinya begini nih, ada nilainya. Kalau yang diakses adalah metode, maka yang dipanggil seperti ini. Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa harus diingat buka kurungnya. Kucing Persia yang dipanggil metode apa berarti. Ini belum kita bahas tentang apapun yang kalian ketahui dari sebuah objek itu bisa kita terapkan. Kalian punya keturunan? Kalian berasal dari siapa? Orang tua kalian. Ada yang sudah nikah nggak di sini? Kawin sudah ya? Belum Pak. Cukup Pak. Tapi sifat objek itu bisa diwariskan. Ya nggak? Kamu mirip siapa? Bapakmu apa mamamu? Papa ya. Kalau tetangga itu bisa tuh ditelusuri itu. Tolong aja nanti dikondisikan ya.
Kalau benar adanya, berarti masalah itu. Jadi si objek ini akan mewarisi sifat dari orang tua. Benar nggak? Nah, itu bisa saja terjadi. Atau sebaliknya, ada nggak sifat-sifat tertentu dari orang tuamu yang nggak kamu miliki? Sorry, kebalik. Ada nggak sifat orang tuamu yang kamu miliki? Ada dong. Dan ada juga sifat-sifat yang kamu tidak miliki dari orang tuamu. Ada juga kok. Ada juga kan, nah, kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan pewarisan. Saya hanya tahu bahwa dia ini anak si Adul tadi. Dari mana saya tahu bahwa dia ini anak si Adul? Karena ada properti yang ada di dalam dirinya yang berasal dari orang tuanya. Objek ya, itu bisa kita lakukan di pemrograman. Bisa nggak sih sifat karismanya saya ini hanya saya saja yang miliki? Kakak-kakak saya, adik-adik saya tidak memiliki itu. Bisa nggak yang gitu? Apa ya contohnya? Kita sering nggak mendengar, kalian sering nggak mendengar preference, hak akses, hak istimewa, pernah nggak dengar gitu? Ada yang pernah dengar Kreijeris, Sultan Kreijeris, itu preference-nya luar biasa, itu dari orang tuanya. Dia memiliki hak akses terhadap apapun, terhadap kekayaan apapun yang dia miliki untuk dia hambur-hamburkan uangnya. Bukan itu sebenarnya. Yang saya bahas itu adalah bahwa kalian bisa jadi punya suatu sifat dari orang tua yang hanya kalian saja miliki. Kakak-kakak, adik-adikmu tuh nggak miliki dari sebuah objek. Nah, itu bisa aja dilakukan di pemrograman. Ya, seperti itu. Oke, dari ini dulu ada yang mau ditanyakan? Kita hari ini nalar ya, kita membahas nalar aja hari ini, belum ngebahas tentang bagaimana kita menyusun sintaknya. Karena habis ini saya harus mendefinisikan lagi ke bagian properti sama metode. Karena ini kan berlaku umum ya. Maksudnya saya masih ngasih tahu ini bagaimana cara kelas itu bekerja di dalam sebuah objek. Tapi saya belum ngasih tahu tentang bagaimana objek itu berlaku di dalam metode dan propertinya. Saya bilang tadi kan gini, waktu saya katakan dalam pewarisan, emang kalian bertiga ini sebagai sebuah saudara dari orang tua kalian yang hanya menurunkan hak istimewanya terhadap satu orang, berarti kan yang lain ini kan nggak bisa dikondisikan sama. Nah, kalau tidak bisa dikondisikan sama, itu bagaimana caranya supaya kita mengambil hak istimewa itu, supaya saya juga dapat di dalam saudara ini, itu gimana caranya? Nah, itu juga akan kita bahas di properti sama metode. Jadi khusus untuk pertemuan Senin ya, dengan beda suasana lagi kita di bawah. Nanti kita akan Selasa kita bahas dengan ruang yang berbeda juga. Nanti kita akan ulik lagi untuk pembahasan tentang properti sama metode. Properti itu bagaimana, metode itu bagaimana. Nah, nanti setelah itu ada beberapa pertemuan lagi yang harus kita bahas terkait dengan bagaimana cara kita mendesain model ya ke depannya seperti itu. Dari ini dulu ada yang mau tanyakan nggak? Seperti yang saya disclaimer di awal ya, materi ini adalah materi umum yang sebenarnya sudah ada banyak di internet, karena sebenarnya bisa aja dibaca sendiri. Tapi ini saya coba untuk rangkum dan sampaikan ke kalian, semoga itu bisa dipahami dan dimengerti ya. Ya, seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan.